Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani Anda dalam acara Jambi Bicara 15 September 2025. Dan hari ini kita akan membahas tema Tebarkan Kebaikan bersama PMI. Dua narasumber sangat spesial telah hadir di studio TVRI pada siang hari ini. Saya kenalkan yang pertama ada Ibu Hajah Dila Hikmah Sari. Beliau adalah Bupati Tanjung Jabung Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bupati sudah hadir di tengah kesibukannya ini. Kita akan banyak membahas mengenai persiapan HUT PMI nanti tanggal 17 di Tanjung Jabung Timur ya. Ini luar biasa, acara tingkat provinsi tapi dilaksanakan di kabupaten dan Ibu Bupati menjadi tuan rumahnya. Wah, luar biasa. Kemudian narasumber yang kedua ada Insinyur Haji Sahrasadin, MSI. Beliau adalah Ketua Harian PMI Provinsi Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sahrasadin juga sudah hadir di studio TVRI. Sebelum ke Bupati saya ke provinsi dulu ini. Ya Pak Sahrasadin, masyarakat itu umumnya ya kebanyakan tahu PMI itu kan tempat untuk donor darah gitu ya, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi apakah memang tugasnya hanya sebatas untuk pelayanan darah atau ada kegiatan-kegiatan lain yang memang menjadi tugas dari PMI, Pak Sahrasadin? Ya, terima kasih. Saya menyampaikan pesan dulu dari Pak BA karena beliau tidak bisa hadir. Maka diwakilkan kepada saya untuk wawancara pada siang hari ini. Kita ketahui bahwa PMI itu diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 berkaitan dengan kepalang merahan. Salah satu tugas pokok dan fungsinya kemanusiaan. Ya, kemanusiaan sebenarnya gitu. Tetapi memang persepsi masyarakat kebanyakan bahwa PMI ini penyalur donor darah gitu. Padahal donor darah itu bagian dari kegiatan di samping pelayanan sosial dan kesehatan lainnya gitu. Tetapi fokus sebenarnya adalah kemanusiaan. Dalam kaitannya dengan membantu semulanya adalah korban konflik perang. Sekarang menjurus kepada korban dari bencana alam dan sosial. Secara umum seperti itu. Kalau PMI ini sebenarnya apa hubungannya dengan Palang Merah Internasional atau memang berbeda atau sama? Sama, jadi Undang-Undang Nomor 1 itu diatur gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional dalam satu undang-undang. Ya. Oke. Pak Sahrasadin, terkait dengan tugas PMI yang Pak Sahrasadin sampaikan, itu kan ada yang paling utama adalah pelayanan darah ya, betul ya Pak Sahrasadin ya. Nah di pelayanan darah ini kan sesuatu yang rutin saya lihat dilakukan terkait dengan persediaan darah, kemudian kegiatan donor darah. Nah, bagaimana sebenarnya PMI mengorganize itu, Pak Sahrasadin? Apakah rutin setiap minggu ada di mana, kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, termasuk ke kabupaten misalnya? Bagaimana mengorganize penyelenggaraan darah yang ada? Ya, kita ketahui bahwa di Provinsi Jambi ini PMI kabupaten kota yang sudah memiliki UDD, unit donor darah itu cuma satu. Satu kota Jambi gitu. Padahal kebutuhan darah kita sangat besar. Per bulan itu sekitar 1.700 sampai 2.000 kantong. Atau sekitar 60 kantong per hari. Kebutuhan. Sementara kesediaan kita cuma itu tadi. Tidak mampu memenuhi 100% kebutuhan. Dan yang tersedia itu kemampuan kita hanya mampu mencapai sekitar 75% per bulan. Nah oleh karena itu kita sebenarnya secara rutin ada 2 unit kita. Pertama bisa di kantor UDD-nya di samping rumah sakit Raden Matahir. Kemudian yang kedua kita punya mobil unit donor darah. Yang mobile dia kan. Betul. Nah, itu yang kita kerjasama dengan beberapa instansi baik negeri maupun swasta gitu. Dan ke depan ini menurut hemat saya nih, kita minta Bupati juga untuk membuat 1 unit donor darah di PMI Kabupaten Tanjung Jabung Timur gitu, insya Allah. Untuk memudahkan. Iya, berarti langsung dijawab ini. Iya. Ini yang berikutnya alhamdulillah sekarang dalam tahun-tahun terakhir ini kita membentuk apa yang disebut dengan kampung donor darah. Kampung donor darah. Ini sudah terbentuk beberapa tempat dan insya Allah yang sudah berada nih di Muara Jambi dan Kota Jambi. Dan insya Allah nanti pada saat akhir ulang tahun kita memberi piagam kepada mereka gitu. Pembentukan kampung donor darah gitu. Salah satu upaya kita untuk mengorganize kebutuhan darah kita di Jambi. Baik.
Baik, saya langsung ke Bu Dila. Bu Dila, Bupati tadi disampaikan bahwa kebutuhan darah itu sangat banyak dan ternyata kita masih jauh Pak ya, Pak Sarasadin. Nah, bagaimana kondisi PMI di Tanjung Jabung Timur itu sendiri, Bu Dila? Iya, terima kasih Mas. Jadi kalau PMI di Tanjung Jabung Timur, kami pada prinsipnya siap selalu berkoordinasi dan berkolaborasi, bersinergi dengan pihak dari organisasi PMI sendiri. Tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Sarasadin bahwa apa itu namanya itu? Pak Sarasadin kan ODD ya. Kami juga berharap ODD itu bisa ada di Tanjung Jabung Timur dengan kebutuhan darah sendiri di Tanjung Jabung Timur itu sebenarnya luar biasa. Jadi kadang-kadang memang harus menjemput dulu ke kota Jambi karena keterbatasan darah tadi yang memang harus ngambil ke ODD-nya itu gitu. Jadi intinya kita siap. Mudah-mudahan ya dapat juga bantuan dari pusat ya kan ini dengan adanya Pak HBA selaku wakil rakyat nih dari Provinsi Jambi, mudah-mudahan bisa menyuarakan itu juga nanti di pusat supaya bisa maksimal. Kami juga berharap PMI dan Pemda Tanjung Jabung Timur bisa berkolaborasi, bekerja sama, terutama untuk kesehatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berarti dengan hadirnya PMI, kemudian dari pihak Bupati atau Kabupaten siap ya Bu ya untuk selalu berkoordinasi. Siap, sangat semangat. Baik. Bekerja sama. Nah, dengan menunjukkan semangat itu artinya bahkan siap menjadi tuan rumah. Oh iya, betul ya? Nah ini bisa diceritakan Bu Dila, gimana ceritanya kok tiba-tiba biasanya itu HUT-nya acara provinsi biasanya juga di provinsi kan. Tapi kemudian tahun ini coba diselenggarakan. Idenya apakah Bu Bupati yang memang menawarkan untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan atau apa gimana? Jadi gini Mas, Tanjab Timur juga bagian dari Provinsi Jambi gitu. Jadi mungkin maksudnya tidak dilaksanakan di Kota Jambi. Betul. Ya kita juga berharapnya seperti itu supaya kolaborasi antara PMI dan Tanjab Timur dengan diadakannya ulang tahun di sana perhatiannya lebih tuh di Tanjab Timur dan melihat kondisi Tanjab Timur. Saya berharapkan dari program PMI yang bukan cuma donor darah tapi juga untuk kesehatan masyarakat. Kondisi Tanjab Timur yang stuntingnya cukup tinggi, mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan pihak PMI yang relawannya banyak. Harapan saya seperti itu. Kemudian Tanjab Timur itu daerahnya daerah pesisir. Daerah pesisir itu jadinya tingkat kemiskinan kita juga tinggi karena ya kondisi rumah-rumah di pesisir gitu kurang sehat. Saya berharap justru bisa berkolaborasi dengan PMI untuk hidup sehat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur gitu. Perilaku hidup sehatnya bisa diterapkan di daerah-daerah pesisir. Baik. Bu Dila, terkait dengan rencana HUT PMI provinsi yang dilaksanakan, kegiatannya nanti secara umum apa saja Bu yang dilakukan? Tentu bukan hanya seremonial upacara kan Bu, pasti ada kegiatan-kegiatan lain, mungkin bakti sosial dan lain sebagainya. Apa saja nanti Bu agendanya? Iya, di hari itu kita punya rencana selain apel akbar sekalian ulang tahun HUT-nya PMI ke-80, kita juga akan lakukan bantuan sosial. Ya, bantuan sosial dan paket. Donor darah, pemberian paket-paket ya. Pemberian paket-paket layanan-layanan kesehatan juga akan dilakukan pada hari itu. Pak Sarasadin mungkin bisa karena yang Ibu kan sebagai tuan rumah, tapi yang punya hajat tetap dari provinsi gitu ya. Kira-kira nanti kegiatannya apa saja Pak? Jangan hanya seremonial gitu maksud saya, tapi benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Sebelum itu kami atas nama PMI Provinsi Jambi mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bu Dila, menerima PMI untuk melakukan kegiatan terpusat. Ini baru pertama kali nih. Kebijakan Ketua PMI kita untuk melakukan ulang tahun PMI provinsi di kabupaten kota gitu. Terima kasih untuk itu. Lalu yang kedua, tadi betul disampaikan bahwa rangkaian kegiatan PMI ini ada juga kegiatan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Kemudian kita juga ada donor darahnya gitu. Di samping pelayanan kesehatan gratis. Dan sebelumnya itu nanti setelah ini ada lagi rangkaian kegiatan kita akan membantu hal yang sama, pelayanan kesehatan gratis dan bantuan sosial kepada suku anak dalam di daerah
Bungku gitu, suku anak dalam itu khusus. Itu rangkaian kegiatan yang kita jalankan. Oke, baik. Nah, kalau gitu persiapannya sudah sejauh mana Pak Sarasadin? Alhamdulillah kami sudah 2 kali koordinasi dan saya sudah ketemu sama Bupati, sangat welcome gitu. Dan kita ketahui bahwa undangan yang akan kita sebarkan sekitar peserta upacara sekitar 1.000 relawan apel akbar dan Ibu Bupati selaku pembina upacara tunggal gitu membacakan amanah yang akan disampaikan, membacakan amanah Ketua PMI Pusat. Dan nanti setelah itu ada kegiatan ini, kegiatan tarian massal, berikut simulasi penanggulangan bencana gitu oleh tim itu gitu. Wah, Pak Sarasadin, kalau tadi pesertanya adalah relawan ya? Relawan. Nah, berarti ini 11 kabupaten kota hadir? 11 kabupaten kota. Nah, sebenarnya kalau kita bicara anggota PMI ini ada berapa Pak Sarasadin? Relawannya disebut relawan ya kalau anggota? Ya, relawan. Relawan itu sekitar 7.600 sekian gitu. Di 11 kabupaten ya, kota? Terdata. Kalau boleh saya data. Oh iya. Nanti saya salah. Nggak hafal saya data. Ya, artinya di 11 kabupaten kota ya Pak Sarasadin? Iya, menyebar. Dan kita berharap nanti fokus kita di Tanjung Jabung Timur lebih banyak. Kan relawan itu bisa dari PMR-nya gitu dan KSN-nya. Dan alhamdulillah Kabupaten Tanjung Timur ini termasuk PMI yang aktif. Kan aktif. Iya, iya. Nah, berarti nanti relawan-relawan dari 11 kabupaten kota akan hadir ke Tanjung Jabung Timur. Sebagian besar. Soalnya nanti akan dibantu karena hari jam kerja kantor, Bupati punya kebijakan mungkin ya dari ASN yang di kantor untuk ikut meramaikan kegiatan. Oh, oke. Kita H-1 sudah berada di sana. Baik, saya kembali lagi ke Bu Dila. Bu Dila, artinya kalau kita menjadi tuan rumah dan nanti banyak orang-orang dari 11 kabupaten kota ya, artinya ada perwakilan-perwakilan. Iya. Tentu ini menjadi istilahnya, tidak hanya sekedar PMI-nya, tapi bisa menjadi ajang promosi kan gitu Bu ya. Kemudian tempat oleh-oleh juga, orang akan banyak berkegiatan. Kemudian ada ya mungkin biasa orang akan selfie-selfie, foto-foto dan akan menceritakan bagaimana Tanjung Jabung Timur itu kepada setelah kembali ke daerahnya masing-masing. Ini kan luar biasa sebenarnya Bu, sebagai ajang promosi. Apa persiapannya untuk itu Bu? Kalau kita sebenarnya sudah melakukan persiapan untuk acara HUT PMI, kemudian sudah mempersiapkan juga untuk UMKM yang ada di Tanjung Jabung Timur ya, untuk ya ini kesempatan lah UMKM naik kelasnya bisa nih. Domino efeknya banyak ya kalau ada kegiatan. Iya, dan penginapan juga sudah kita persiapan, sudah diberitahu, kemudian ada sebagian dari pengurus PMI kabupaten kota yang lain kita juga sudah siapkan mes PKK-nya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Wah. Alhamdulillah. Iya, dan saya rasa paling menyenangkan itu ke Tanjung Jabung itu menyenangkan karena saya pernah dulu awal di Jambi itu jalannya masih istilahnya batu ya, ke makadam gitu. Sekarang udah sangat mulus, bahkan banyak orang sepedaan ke sana karena jalannya datar betul ya Pak ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali bagaimana persiapan HUT PMI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara dengan tebarkan kebaikan bersama PMI. Ada Pak Sarasadin dan Ibu Bupati Dila Hikmah dari Tanjung Jabung Timur. Saya kembali lagi ke Pak Sarasadin. Pak Sarasadin, kita kembali lagi tentang tugas dari PMI yaitu pelayanan darah. Nah, seperti kita tahu, umumnya juga masyarakat mengetahui bahwa kalau membutuhkan darah itu larinya pasti ke PMI, ke rumah sakit maupun ke PMI. Bahkan rumah sakit pun kalau kehabisan ke PMI ya. Artinya banknya darah itu di PMI. Nah, bagaimana sebenarnya PMI mengorganize itu Pak Sarasadin? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Termasuk bagaimana siapa orang yang, termasuk kita bisa kampanye di sini. Bagaimana caranya kalau ada orang mau donor darah? Apakah nunggu ada kegiatan, ada busnya, atau bisa langsung datang misalnya? Dan syaratnya apa? Apakah semua orang boleh donor darah gitu? Atau bagaimana Pak Sarasadin? Silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya donor darah ini sangat sederhana.
mendatangi kantor UGD untuk melakukan donor darah. UGD rumah sakit berarti ya? Iya, UGD kan kantor apa? PMI Kota. Oh, PMI-nya. PMI Kota berarti Jambi di kabupaten kota juga silakan datang ke kantor PMI kabupaten kota. Iya, PMI Kota. Di samping kantor PMI Kota itu ada UDD namanya, unit donor darah. Unit donor darah. Dan situ untuk mengambil darahnya gitu. Itu satu, dia datang ke kantor. Yang kedua bisa melalui unit mobil keliling, mobil keliling gitu. Yang itu yang mendatangi setiap instansi yang membutuhkan gitu. Betul. Untuk dua cara itu gitu. Datu yang ketiga, kita biasanya selalu mengadakan kegiatan massal, kemudian kita kita mendatangkan kendaraan unit donor itu untuk mengambil darahnya gitu. Itu satu Datu. Yang kedua, dari sisi persyaratan sebenarnya secara umum tidak ada, cuman kalau lagi tensi naik 140 tuh nggak bisa. Ya kan kalau tensi 140 lah ya. Itu tidak bisa diambil gitu persyaratan. Darah orang ini kan macam-macam ya, A, B, AB, O gitu ya. Berarti nanti memang di sana ada bank blood namanya, ada bank darahnya gitu. Ada suatu tempat penyimpanan darah yang steril. Kita sudah punya 2 alhamdulillah. Satu dibantu dari Pak Jika, kemudian satu yang punya kita lama gitu. Alhamdulillah kita sudah bisa. Dan untuk keamanan saya rasa selama ini belum pernah kejadian gitu bahwa darah kita bermasalah. Kemudian kalau untuk maksudnya orang yang sakit tertentu itu nggak bisa. Nggak bisa. Nanti kan sebelum itu ada pemeriksaan. Pemeriksaan tensi darah. Artinya orang yang kondisi sakit tidak boleh. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Berarti harus dicek. Cek ya. Kan sebelum pengambilan dicek dulu gitu. Cek kesehatannya. Nah, kalau kita bicara mengenai tadi kebutuhan darahnya banyak, tapi pendonornya belum banyak. Belum banyak. Pertanyaannya kenapa? Apakah orang takut? Apakah orang tidak tahu? Ataukah edukasinya yang kurang? Bahwa misalnya ada edukasi manfaat donor darah ini apa sih? Dan itu di masif. Ada influencer atau selebgram yang diajak gitu ya zaman sekarang gitu ya. Generasi milenial, Gen Z itu sekarang banget itu. Membuat suatu konten yang menarik, yang bahwa kalau kita donor darah, kita jadi sehat loh, misalnya kan gitu. Gimana Pak? Itu penyebabnya akumulasi yang ketiga tadi gitu. Ada takut, ada kurang sosialisasi, ada lemahnya keinginan. Dan sekarang kita membuka diri sebenarnya. Kita sudah membuka diri, membuat jaring. Kita sebenarnya ada grup pendonor sekarang. Makanya kampung-kampung donor darah itu sekarang membuat grup-grup WA gitu. Golongan darah A, kemudian golongan darah B, O, dan segala macam gitu. Jadi kebutuhan ketika membutuhkan misalnya, jadi disebarkan di WhatsApp grup itu, nanti mana yang darah A langsung dia ikut membantu gitu. So kan begini, kebutuhan darah ini biasanya dokter itu merekomendasikan keluarga yang bersangkutan dulu yang mendonor gitu. Kayak gitu. Ya kan kalau keluarga bersangkutan tidak ada, barulah ke keluarga yang lain. Saya rasa gitu. Baik. Saya kembali lagi ke Bu Dila. Bu Dila, terkait dengan PMI secara khusus dan secara umum kesehatan masyarakat lah kira-kira gitu. Ke depan apa yang perlu, yang akan terus mungkin Ibu juga punya visi misi program terkait kesehatan masyarakat yang nanti juga akan dikolaborasikan dengan PMI. Ini kan hanya triggernya aja nih nanti untuk sebagai tuan rumah gitu kan. Kedepannya apa lagi nanti? Ya itu tadi, saya punya harapan dan cita-cita yang besar terhadap Tanjung Jabung Timur. Kita ada 18 program. Dari 18 program yang ada itu, ada salah satu yaitu Pesisir Indah. Pesisir Indah tuh intinya sebenarnya lebih daripada kesehatan masyarakat. Karena tingkat stunting Tanjab Timur itu tinggi, itu rata-rata yang tinggi itu di daerah pesisir. Itu tadi masih buang sampah. Masih buang sampah ke sungai, ke bawah rumah, kemudian WC-nya WC cemplung, kemudian ya cucinya di sana. Itu yang membuat Tanjab Timur itu menjadi daerah miskin di Provinsi Jambi dan stuntingnya tinggi. Nah, jadi harapan saya justru itu tadi, kolaborasi antara PMI dan pemerintah bisa membantu untuk kebersihan lingkungan, menjaga kesehatan dengan relawan-relawan yang ada. Saya berharap itu bisa merubah perilaku masyarakat untuk
hidup sehat. Jadi nanti kita mungkin dengan organisasi lain juga seperti itu. Selain PMI juga nanti kita gerakkan yang mungkin ada pramukanya, ada milenialnya gitu. Jadi memang untuk kesehatan masyarakat, untuk pengolahan sampah dan lain-lain. Itu salah satunya. Pak Sarasadin, tadi inginnya adalah kolaborasinya lebih ya, bukan hanya tentang donor darah ya. Termasuk kalau kita bicara mengenai tugas dari PMI kan ada juga pelayanan kesehatan sosial. Nah, apa mungkin best practice yang mungkin Pak Sarasadin juga pernah lihat mungkin di luar Provinsi Jambi yang nanti bisa diadopsi antara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan PMI? Ya. Mumpung ada bupatinya di sini. Luar biasa tuh Bupati. Kami menyambut baik gagasan itu gitu. Kita ketahui bahwa kita dengan PMI Kabupaten Tanjung Timur ini sudah banyak berkolaborasi gitu. Ya, terutama yang kaitannya dengan penanggulangan bencana daerah Menteng Tengah, ya kan. Dan kita sudah pernah buat sekolah di sana malah. Ya kan ada SIBAT di sana. Sekolah apa nih Pak? Siaga bencana berbasis masyarakat. Siaga bencana alam berbasis masyarakat. Tapi kalau ini tadi mungkin kaitannya dengan pelayanan kesehatan dan sosial gitu. Kita kerjasama dan kita punya relawan yang banyak. Jadi saya sampaikan relawan kita hampir 7.000 lebih. Ya kan yang bisa kita gerakkan aktif gitu, ya, Pak? Aktif tuh. Yang bisa kita gerakkan bersama yang seperti Ibu Bupati sampaikan tadi gitu. Saya pikir itu bagus kolaborasi kita yang melibatkan dengan organisasi-organisasi lain yang berkaitan dengan kegiatan sosial masyarakat. Pak Sarasadin, ada 7.000 orang. Nah, gimana caranya menjadi relawan dan keahlian apa skill apa yang dibutuhkan? Apakah semua orang boleh mendaftar tanpa punya pengetahuan, punya basic, atau memang nanti daftar dulu baru di training, ada trainer tingkat basic, intermediate, atau ada gitu-gitu nggak sih, Pak Sarasadin? Ya memang relawan kan ada tingkatannya, ada yang PMR, ada yang KSR, ada yang umum gitu. Ada PMR, ada KSR, ada yang umum. Nah, itu apa bedanya? Dan yang umum ini relawan yang sifatnya yang di luar KSR dan PMR. Kalau KSR itu dari perguruan tinggi, kalau PMR dari SD, SMP, SMA gitu. Dan ini kita bisa gerakkan sebenarnya kegiatan mereka ini. Dan setelah mereka menjadi relawan dan terdata, itu ada pelatihannya nanti. Khusus kita punya badan diklat nih, PMI Provinsi punya badan diklat untuk melatih tenaga-tenaga sukarela ini dalam melakukan penanggulangan bencana dan pelayanan sosial. Oke, baik. Saya ke Bu Dila lagi. Bu Dila, terkait dengan pelayanan kesehatan sosial tadi yang Ibu rencana dikolaborasikan, tentu semuanya kan berbasis anggaran. Tentu juga semuanya berbasis program. Nah, kira-kira Bu, yang kemungkinan dalam waktu dekat kemudian bisa direalisasikan yang mana nanti kira-kira? Jadi kalau bicara tadi anggaran disampaikan kemudian terkait program, kan tujuan saya di Tanjab Timur itu ada visi misinya gitu. Nah selama itu bisa dikolaborasikan dengan PMI, ya anggarannya kita siapkan gitu. Toh kan tujuannya untuk masyarakat lebih baik, lebih sehat gitu, lebih sejahtera. Jadi kita siap. Kita juga salah satunya siaplah untuk membantu PMI untuk mendanai salah satunya untuk pelatihan-pelatihan yang ada untuk relawan-relawan. Kita kalau semakin banyak relawan ya kita semakin senang karena targetnya banyak itu. Targetnya banyak. Jadi memang saya berharap ya tadi itu, jadi PMI bukan hanya bercerita tentang bencana saja, ya kita berharap tidak ada bencana apalagi di Tanjab Timur gitu. Berharapnya tidak ada bencana. Kemudian kalau donor darah itu memang kegiatan-kegiatan rutin yang selalu dilakukan PMI. Berharapnya itu tadi sinerginya bertambah, yaitu tadi untuk kesehatan masyarakat, sosial salah satunya. Itu berat itu untuk meninggalkan kemiskinan di Tanjab Timur itu. Jadi saya ceritanya kemiskinan terus. Jadi memang jadi di Tanjab Timur itu unik gitu. Jadi walaupun dia punya mobil, mau 2, mau Fortuner, mau Pajero dia punya, mau apa. Tapi kalau dia tinggal di pesisir, itu WC-nya cemplung. WC cemplung, itu kategorinya juga miskin. Indikatornya maksudnya seperti itu gitu. Kemudian air. Jadi ada paradigma yang harus dirubah. Nah ya itu, makanya butuh relawan untuk merubah pola pikir masyarakat bahwa hidup sehat itu bisa membawa kita lebih baik, bahagia, indah gitu. Makanya saya punya program tadi yang pesisir indah itu saya kepengen banget bisa berkolaborasi dengan
PMI. Jadi punya kegiatan juga, kegiatannya terus gitu rutin. Jadi tidak hanya terpatok dengan donor darah dan bencana. Oke, Pak Sarsadin, dana PMI ini dari mana? Apakah ada dari pusat atau hibah dari provinsi atau ada usaha sendiri seperti Pramuka ya kalau tidak salah itu ada juga atau bagaimana? Kalau yang di provinsi ya? Jadi di Provinsi Jambi ini donor sumber dana itu ada dua. Pertama dari hibah provinsi, yang kedua dari donasi. Nah, donasi itu ya kita menyampaikan proposal kegiatan, kemudian dibantu oleh mitra, gitu. Kemudian yang dari PMI pusat biasanya dalam bentuk kegiatan untuk membantu kita. Gitu. Kalau tidak salah kemarin Pak JK juga hadir ya beberapa tahun yang lalu ya, memberikan bantuan-bantuan gitu ya. Ya itu yang Bank Darah itu ke PMI kota gitu. Oke. Tadi menarik kalau yang disampaikan Pak Sarsadin ada kampung donor darah. Kampung donor darah. Kalau di Tanjung Jabung Timur spesifik lagi ada sekolah ya? Sibat ya. Sibat. Iya. Kan di Tanjung Jabung Timur ini rawan kebakaran ya kalau nggak salah ya, sering saya dengar. Siaga bencana berbasis masyarakat. Siaga bencana berbasis masyarakat. Nah itu apakah ada di kecamatan-kecamatan tertentu yang sering terjadi kebakaran atau nanti itu menjadi pemicu yang kemudian juga akan bikin di tempat-tempat yang lain yang rawan-rawan Pak Sarsadin. Tapi nanti menjawabnya Pak Sarsadin, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, kita masuk ke segmen ketiga di Jambi Bicara. Tema kita hari ini adalah tebarkan kebaikan bersama PMI. Kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741663385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Saya lanjutkan kembali dengan Pak Sarsadin. Pak Sarsadin, ada siaga bencana berbasis masyarakat tadi Pak ya. Nah, apakah itu hanya ada di Tanjung Jabung Timur Pak? Apakah juga perlu dibentuk atau sudah dibentuk di tempat-tempat lain yang juga rawan bencana? Ada banjir, ada longsor dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya kita berkeinginan PMI Kabupaten Kota itu membentuk sibat di desa masing-masing gitu, terutama yang berkaitan dengan desa-desa atau daerah yang rawan bencana baik longsor, banjir maupun kebakaran. Gitu. Dan pengalaman kita di Tanjung Jabung Timur tuh di Menara Tengah. Itu kena kebakaran yang luar biasa ketika itu gitu. Kemudian Bu Menteri Sosial juga hadir di sana gitu. Dan kita fokus ke sana karena skalanya lebih luas sebenarnya gitu. Dan ke depan memang kita berharap juga mendorong PMI Kabupaten Kota nih. Tugasnya untuk membentuk sibat-sibat di masing-masing desa gitu kan. Kita banyak nih. Misalnya Muara Jambi Batanghari itu kaitannya dengan kebakaran gambut misalnya gitu. Iya, betul. Kemudian di Merangin, Sarangun, Kerinci itu longsor gitu kan. Yang seperti itu. Baik, kita sapa dulu penelpon ya, Pak Sarsadin. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Pak Rizie, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Yudi di Telanai. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih. Tahan sebentar Pak Rizie. Mohon maaf. Pertama, yang terhormat Ibu Bupati Tanjab Timur, Hajah Lila Hikmahsari ST. Ya Pak. Yang saya hormati. Yang kedua ada Bung Insinyur Haji Sarsadin MSc. Ya, siap Bang. Ketua Harian PMI Provinsi Jambi. Sumber dari kesehatan menjelaskan PMI itu apa. Kalau dua narasumber itu tidak bisa jelaskan. Yang lain kali. Baik, kalau kita bicara masalah PMI, ini kan barang lama ini. Palang Merah Indonesia, Jambi. Ini adalah pure suatu organisasi kemanusiaan atau bahasa seberang. Tidak ada unsur lain. Jadi undang-undang tertinggi dari undang-undang yang ada itu adalah menyelamatkan jiwa manusia. Tidak ada lagi yang paling tinggi undang-undang. Itu tugas. Nah, makanya pengurus-pengurus PMI ini dari mulai pusat sampai ke desa-desa, ke Tanjab Timur juga,
Ya harus jujur, berjiwa kemanusiaan, peduli, bersih, baik, tidak mencari uang, sukarela, siap bekerja. Makanya harus tahu diri. Jadi kalau udah tahu diri ya undurkan diri saja. Ya PMI ini tidak cuma urusan darah, tapi dari dulu membantu orang-orang kena bencana dan lain-lain. Misalnya di Jambi banyak banjir, longsor. Di Tanjab Timur itu bukan tidak ada, Bu. Gila. Iya, Pak. Banjir rob, kebakaran itu rawan di Tanjab Timur. Ingat, itu banyak PMI Jambi membantu. Nah, kita kembali ke data ya. Saya dapatkan dari Rumah Sakit Umum Raden Matahir, yaitu dalam 1 bulan itu ya memerlukan darah 1000 kantong, sedangkan cuma ada itu 30%-nya saja. Nggak tahu di Tanjab Timur ya. Mungkin ibu juga nggak menguasai. Nah, justru itu sangat jauh dari panggang dari api kepengurusan PMI ini. Tadi juga diceritakan bahwa besar pasak dari tiang. Jadi kesadaran masyarakat itu dipertanyakan untuk masalah PMI ini. Kampung donor darah juga ada di RT 7 dulu. Jadi di Mendalu itu. Cuman itu aja, yang lain tidak berkembang sampai hari ini. Jadi nggak ngerti saya. Ini nggak mampu kayaknya. Oke. Mohon dievaluasi lah. Padahal itu penting nyelamatin jiwa manusia. Nah, pendonor darah itu. Baik Pak Yudi, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf harus dipotong karena terbatasan waktu tentunya. Pak Sarasadin bisa menanggapi terlebih dahulu bahwa artinya kepengurusan PMI apakah sudah maksimal kalau Pak Sarasadin? Butuh orang-orang yang punya benar-benar jiwanya adalah jiwa kemanusiaan dengan spek atau kualifikasi tertentu sehingga pada saat menolong korban, mengalalkan kegiatan-kegiatan itu cakap lah kira-kira begitu. Bagaimana Pak Sarasadin? Iya. Jadi kalau Bu Bupati belum mengerti PMI ya karena bukan orang PMI, ya kan? Ya kan, karena yang jauh itu kan orang PMI. Ya. Itu satu. Dan itu yang kedua, di PMI itu ada dua unit. Satu ini disebut dengan pengurus, yang kedua disebut dengan markas. Ya kan, staf markas. Staf markas inilah yang sebenarnya orang-orang PMI yang murni, yang relawan-relawan itu. Gitu. Ya kan, nah, kemudian pengurus. Di Provinsi Jambi tadi disampaikan, memang tugas awalnya memang kemanusiaan yang saya sampaikan tadi awal kan. Tapi orang mempersepsinya donor darah gitu. Padahal dia kemanusiaan. Kita ketahui bahwa kemanusiaan itu sesuai dengan Undang-Undang 1 2018 tadi bahwa bantuan kepada awalnya itu di konflik perang kan, konflik perang kan. Betul. Untuk membantu bencana suatu yang berbasis kemanusiaan bersifat universal. Jadi berbagi atau memberi bantuan itu bersifat universal. Artinya apa? Artinya tidak membelang agama, ras, golongan. Murni kemanusiaan. Murni kemanusiaan gitu. Ya kan? Nah, itu satu. Dan itu yang kedua, kaitannya dengan kampung donor memang betul di Mendalu ada. Tapi sekarang sudah berkembang banyak. Sekarang yang kita ngasih penghargaan itu yang kampung donor darahnya yang merekrut 2.000 sampai 3.000 orang gitu. Mendalu satu, kemudian yang satu di daerah apa ya? Lupa saya tempatnya yang nanti akan diberikan penghargaan pada tanggal 17 ya. 3.000 relawannya gitu. Dan ini terus berkembang. Ya kan, donor darah ini terus berkembang gitu. Dan kita ketahui bahwa PMI provinsi sudah melakukan kerjasama kaitan dengan donor ini dengan TNI dan Polri dan beberapa organisasi lainnya gitu. Untuk mendapatkan donor darah dari masyarakat. Kemudian tadi kita ketahui bahwa kebutuhan darah di Jambi ini per bulan itu berdasarkan data UDD ya, unit donor darah kita sekitar 1.700 sampai 2.000 kantong. Ya kan, sekitar 60 kantong per hari. Tapi yang mampu kita sediakan itu ada 40 kantong per hari gitu. Ya kan, mengatakan 20 kantong per hari atau sekitar 1.200 kantong per bulan itu kita upayakan melalui yang sosialisasi tadi, termasuk juga hari ini gitu. Betul. Ya kan, kepentingan untuk donor darah. Saya rasa itu. Oke. Baik, Bu Dila mau menanggapi tadi dari Pak Yudi? Iya. Jadi kalau mungkin
saya berharap juga di Tanjab Timur bisa ada nanti kampung-kampung donor darah. Kemudian ada grup-grup untuk membantu donor darah. Pokoknya saya siap untuk membantu. Kemudian terkait kampung apa tadi, Sibat ya. Sibat gitu ya Pak. Jadi siaga bencana berbasis masyarakat itu saya akan gerakkan terutama di daerah-daerah pesisir. Jadi ada 21 desa di daerah pesisir yang memang rawan bencana kebakaran, kemudian longsor karena abrasi tadi, apa namanya, ombak itu kan membuat terjadinya abrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang hutan mangrovenya juga sudah mulai habis gitu. Nanti kita juga akan berkolaborasi dengan PMI. Tadi yang disampaikan bahwa PMI ini benar-benarnya kan tadi kan relawan, organisasi lillahi ta'ala lah gitu kan. Memang benar-benar organisasi kemanusiaan. Jadi saya nanti selaku pemerintah daerah, saya akan dukung penuh. Dukung penuh pergerakan PMI karena saya juga sangat membutuhkan PMI bukan dari segi bencana saja gitu. Jadi harapannya memang bisa bekerja sama dengan kawan-kawan relawan-relawan PMI, kita akan bergabung bersama. Baik, terima kasih Bu Dila. Ke Pak Sarasadin lagi. Pak Sarasadin, salah satu tugasnya juga adalah penanggulangan bencana. Nah, saya lihat memang yang paling cepat hadir itu kalau ada kegiatan ada bencana-bencana yang terjadi di masyarakat adalah PMI. Ada beberapa relawan yang lain, ada juga dari kelompok-kelompok masyarakat gitu ya. Tapi PMI selalu hadir yang terdepan memang. Apakah memang dilatih seperti itu? Apakah memang ada bencana langsung koordinasi cepat karena memang udah kebiasaan ya dan ada pelatihannya. Kemudian langsung datang. Apa yang dilakukan Pak Sarasadin? Mendirikan posko, mendata, menolong korban, atau apa tugasnya kalau pada saat penanggulangan bencana? Kita ketahui dalam penanggulangan bencana itu pertama kali kita melakukan pertolongan awal ya ke masyarakatnya gitu. Setelah itu kita melakukan pendataan kebutuhan saluran bantuan. Kemudian kita mendirikan tenda, biasanya dapur-dapur umum gitu kita menginisiasi. Nah, kita ketahui bahwa di Jambi alhamdulillah setiap ada bencana pasti ada PMI. Tidak mungkin tidak ada PMI. Terakhir yang skala nasional itu PMI berada di mana-mana gitu. Ya kan, untuk melakukan menanggulangi wabah Covid kemarin gitu. Kita unit mobil kita berapa banyak gitu. Kita melakukan penyemprotan sampai ke kabupaten kota malah dari provinsi gitu. Saya pikir bahwa kehadiran PMI ini sangat diharapkan oleh masyarakat. Seperti itu. Baik, Pak Sarasadin, terkait dengan apa namanya tadi ya, ada 11 PMI kantor Kabupaten PMI kota, ya di kabupaten kota. Nah, itu apakah sistemnya itu dengan provinsi, apakah itu satu komando gitu sampai pusat juga seperti itu, atau berdiri sendiri sesuai dengan kewenangannya? Ya, satu komando. Satu komando. Jadi organisasi PMI yang unik gitu ya, bahwa dia PMI pusat menginstruksikan provinsi, provinsi menginstruksikan kabupaten kota. Kabupaten kota tidak bisa langsung ke pusat gitu. Begitu organisasi ini gitu, dia disiplin gitu. Termasuk juga kalau seandainya terjadi bencana skala nasional gitu. Ya kan, kita BMG kan kita sudah punya nih data-data yang seperti baru-baru ini kita di Bali. Berarti di Bali belum skala nasional. Berarti kita tidak mengirim. Kalau sudah skala nasional, PMI pusat menetapkan bahwa itu bencana skala nasional, maka semua PMI mengirim relawan. Bukan hanya relawan, tapi juga biasa mengirim bantuan. Nah, ada di KSR, PMI inilah yang melakukan pengumpulan dana misalnya untuk melakukan meringankan beban masyarakat yang terdampak. Tadi ada yang menarik juga yang disampaikan Pak Yudi bahwa pengurus PMI ini yang benar-benar relawan ya, berjiwa kemanusiaan. Nah, kalau kita bicara pengurus kan umumnya memang kalau tidak salah memang dari pejabat-pejabat lah ya kalau di tingkat kabupaten. Apakah bagaimana proses rekrutmennya, bagaimana proses untuk menjadi pemimpin PMI-nya sehingga PMI ini bisa berjalan sesuai dengan ruhnya kemanusiaan tadi, Pak? Sebenarnya kalau pengurus, karena kita sebagian besar memang pensiun gitu, yang mengerti tentang administrasi pemerintahan sebenarnya untuk mengelola. Yang digerakkan kan relawan nih, ya kan yang namanya markas. Markas itu kan 1 kali 24 jam. Ya kan, setiap pengurus bidang bencana. Markas misalnya itu ada di kecamatan gitu atau gimana? Gimana? Markas di provinsi.
Oh. Setiap provinsi dan kabupaten kota punya markas tuh. Markas itu yang hidupnya 1 kali 24 jam, yang tadi yang relawan itu. Nah, mereka pengurusnya menggerakkan relawan ini tadi gitu. Ya kan divisi-divisi ini gitu, untuk bergerak ke bawah gitu. Terus sama juga pemerintah pusat juga mantan menteri segala macam gitu. Iya, Ya kan yang punya jiwa kemanusiaan, jiwa sosialnya gitu. Baik, dan juga mudah untuk berkoordinasi dengan kepala daerah ya. Kepala daerah. Oke, baik. Masih ada satu segmen lagi, pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, kita masih bersama kami di Jambi Bicara. Kita berada di penghujung dialog pada siang hari ini. Sudah banyak yang kita bicarakan tadi bersama Pak Sarasadin dan Ibu Bupati Dilahik terkait dengan tebar kebaikan bersama PMI, termasuk pengertian, tupoksinya, kemudian berbagai macam program ya Ibu Bupati ya, yang akan dilaksanakan dan sudah dan akan dilaksanakan terkait persiapan juga HUT PMI ke-17 yang nanti dilaksanakan di Tanjung Jabung Timur. Nah, di penghujung dialog ini Pak Sarasadin, apa yang ingin Pak Sarasadin sampaikan ke masyarakat? Silakan. Baik, dalam rangka ulang tahun PMI yang ke-80 di Kabupaten Tanjung Timur, tema ulang tahunnya adalah tebar kebaikan. Tebar kebaikan. Tebar kebaikan itu memiliki makna solidaritas sosial, yaitu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling peduli, membantu tanpa pamrih dan memperkuat rasa persaudaraan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kepedulian universal. Tadi sampaikan menegaskan bahwa kebaikan tidak mengenal batas, ya kan? Sejalan dengan prinsip kemanusiaan universal. Kemudian gerakan nyata, mendorong aksi nyata seperti donor darah, tadi yang kita sampaikan, bantuan bencana, edukasi kesehatan, kegiatan sosial lainnya. Dan terakhir, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi generasi muda untuk memberi teladan agar generasi muda tumbuh dengan karakter empati, gotong royong dan cinta sesama. Wah, luar biasa nih, tebar kebaikan. Baik, terima kasih Pak Sarasadin. Ibu Bupati, Ibu Dila, terakhir apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat? Ya, karena temanya PMI tebar kebaikan, saya mengajak seluruh masyarakat untuk menebar kebaikan dan sama-sama kita menjadi relawan PMI. Ayo donor darah dan kita siap selalu bekerja sama berkolaborasi dengan PMI untuk Tanjung Jabung Timur yang merata. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Bupati sudah hadir, Pak Sarasadin. Mudah-mudahan kegiatan nanti HUT PMI yang ke-80 Pak ya? 80. Tanggal 17 September di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil, lancar, meriah dan berdampak bagi masyarakat. Tentunya. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan pemirsa. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.